Kisah dimulai dengan seorang siswi bernama Ayana. Dia merupakan korban bullying ekstrim di sekolah. Mulai dari ejekan, kekerasan fisik, hingga perlakuan tak manusiawi telah menjadi kesehariannya. Suatu hari, saat dia hendak pergi ke sekolah, Ayana didorong oleh seseorang hingga tertabrak mobil. Dan karena kejadian itu, Ayana harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Lalu, ketika Ayana kembali masuk sekolah, di perjalanan, ia bertemu dengan dua teman sekelasnya, Daisuke dan Kazuma. Tapi, bukannya menunjukkan rasa simpati, mereka malah menertawai kondisi dari Ayana. Namun pemimpin mereka yang bernama Ren menyuruh mereka untuk segera diam. Sesampainya di kelas, Ayana mendapati mejanya penuh dengan coretan. Dan seperti biasa, cibiran dari teman-temannya terus berdatangan tanpa henti. Dalam hati, Ayana pun mulai menyadari bahwa jika ia terus diam dan tak pernah melawan, maka ia hanya akan terus diinjak-injak. Dan kini, Ayana pun telah memutuskan bahwa ia akan membalas semua perbuatan mereka. Target pertama Ayana adalah Yuto, seorang siswa narsis di sekolahnya. Dan juga seorang siswa yang pernah menjebak dirinya untuk melakukan skiti pop-up. Ayana sedang menyelidiki kehidupan Yuto dengan detail. Mulai dari keenam pacarnya, tempat mereka biasa nongkrong, dan bahkan fakta bahwa ia menyelingkuhi pacar dari Kazuma yang bernama Sachi. Dan untuk menjalankan rencananya, Ayana sudah merekrut seorang siswi bernama Nomura. Nomura dikenal sebagai siswi introvert yang tak punya banyak teman. Dan hanya dengan sedikit gertakan serta ancaman dari Ayana, ia dapat dengan mudah merekrutnya. Namun, Ayana tidak memintanya untuk melakukan hal yang susah. Melainkan Ayana hanya meminta Nomura untuk meletakkan surat di keranjang sepeda Kazuma. Dan meskipun hal ini terdengar sangat jelas seperti jebakan, namun Ayana tahu betul satu hal, bahwasanya Kazuma itu mudah terbawa emosi. Dan benar saja, ketika Yuto sedang berdua dengan Sachi di karaoke, Kazuma datang dengan sangat marah. Lalu tanpa banyak bicara, Kazuma pun langsung menghajar Yuto habis-habisan. Sachi yang melihat Yuto sedang dipukuli mencoba menghentikan Kazuma. Tapi Kazuma memberitahu Sachi bahwa ia bukanlah satu-satunya pacar yang dimiliki oleh Yuto. Dan dengan patah hati, Sachi pun pergi meninggalkan si Yuto. Di sisi lain, Kazuma yang sudah puas menghajar temannya sendiri kini memperingatinya bahwa jika ia berani melapor atau menyebarkan hal ini, maka ia harus bersiap menerima ganjarannya. Lalu sesampainya di rumah, kini Ayana merasa sangat senang. Sebab ia tak menyangka bahwa rencana pertamanya akan berjalan semulus ini. Namun semua ini masih permulaan, sebab ia tak akan berhenti sampai mereka semua menderita. Di keesokan harinya, guru mereka memberi kabar bahwa Yuto sedang dirawat di rumah sakit. Dan Kazuma sebagai tersangka terkena skor 10 hari. Nomura yang tahu peran Ayana dalam kejadian itu terlihat kagum dan memujinya. Tapi Ayana menyuruh Nomura untuk tidak dekat-dekat dengan dirinya. Karena lagi pula, cepat atau lambat, Nomura juga akan mendapat gilirannya. Lalu, saat hendak pulang, Ayana tiba-tiba dijahili oleh teman sekelasnya. Namun kali ini, dua siswi bernama Takishima dan Kubata datang membubarkan mereka. Tapi tak mau berbasa-basi, mereka berdua langsung pergi meninggalkan Ayana tanpa sepatah kata. Namun, yang mereka tak ketahui bahwa target Ayana kali ini adalah Takishima. Takishima diceritakan sebagai seorang siswi yang sangat berprestasi. Namun meski begitu, dia memiliki orang tua yang super ketat, sehingga dirinya selalu mencari pelampiasan di tempat-tempat dewasa. Dan benar saja, Takishima ternyata diam-diam suka bergaul dengan para omom. Lalu, di saat Takishima sedang mengobrol dengan para omom di dalam klub itu, Takishima pun curhat kepada mereka bahwasanya kini ia sedang merasa bersalah pada salah satu temannya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ayana. Sebab ketika dulu Ayana membutuhkan dirinya, ia malah mengabaikannya. Dan meski sebenarnya Takishima sangat ingin berbaikan dengannya, namun ia ragu bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Mendengar hal tersebut, tak tinggal diam, para omom di sana pun beramai-ramai menasihati serta menyemangati Takishima. Dan berkat usaha dari para omom itu, Takishima pun memutuskan akan meminta maaf pada Ayana besok.
Namun saat dia pulang ke rumah, tanpa banyak kata, ayahnya pun langsung menamparnya. Sebab ternyata seseorang telah menyebarkan foto Takishima bersama para omam tadi. Dan sejak saat itu, masa muda Takishima kini telah berakhir.